bersama Niken dan aku Danta. Iya, kita akan bahas podcast menarik dan asik. Jadi tonton terus. Ya, harus ya teman-teman. Tadi kan kita udah bahas upaya anak muda untuk meningkatkan kunjungan minat ke pasar. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih Mas Danta enaknya? Kita bahas film aja nggak, Maniken? Maniken suka nonton film kan? Boleh, suka sih Mas untuk me time. Kalau Mas Danta sukanya nonton film genre apa nih? Aku paling suka genre semua sih Mbak. Saya suka ya horor, thriller, terus romantis juga oke lah, series oke. Semuanya masuk ya Mas. Yang lagi hits atau enggak ya menarik saya tonton. Terakhir nonton apa nih Mas? Kalau yang terakhir barusan kemarin itu saya nonton, lupa saya. Bukan Ipar Adalah Maut kan? Oh bukan. Belum nonton malahan. Terakhir cek toko sebelah saya ulangin lagi ya si apa tuh hari. Saking sukanya ya, ribet ya Mas ya. Bingung nonton film apa lagi ya, hampir semua udah tonton. Nonton lagi ya. Nonton lagi aja. Asik juga nih. Hari ini kita mau bahas film apa nih Mas tadi? Kita bahas film horor aja. Oh boleh, Mas Danta mau bahas yang Korea yang kemarin sempat rame di bioskop. Mau tebak dulu nih Mas. Apa? Kalau setahu saya yang baru rame itu Exhumation. Betul. Iya. Ya, kita hari ini mau bahas Exhuma teman-teman. Gimana nih Mas Danta alur dari film Exhuma? Alurnya naik turun ya menurut saya. Terus ada kayak menurut saya sih itu dua cerita yang berbeda. Gimana nih Mas berbedanya? Cerita berbeda tuh gini. Yang satu dulu. Enggak, di awal itu menceritakan tentang apa tuh namanya pemindahan makam milik keluarga yang kaya raya itu ya? Yang bukan, ini beda lagi yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya. Nah baru lanjut ke yang keluarga kaya raya itu ya. Nah tapi ternyata setelah kelar pemindahan makam itu ternyata di tempat makam itu tuh ada dimakamkan lagi tumbuhan patok gitu ya, Mas? patok apa gitu namanya, aku juga lupa sebutannya tuh di sana. Setelah itu barulah keluar horornya itu. Jadi saya pikir tuh dua cerita lah ya. Dua cerita gini. Karena di pihak pertama itu kan pemindahan makam ala Korea yang menggunakan ritual-ritual seperti itulah ya. Nah yang kedua tuh pemindahan makam juga, yang dari keluarga itu. Tapi itu kan udah selesai pemindahannya, rohnya sudah dikremasi selesai. Habis itu ada cerita lagi kan, yang dari pemindahan tentara Jepangnya itu. Nah, yang horornya kan tentara Jepangnya itu kebetulan. Kalau yang di awal kan tidak horor tuh. Nah yang horornya tuh yang di tentara Jepangnya, yang dimakamin secara vertikal. Oh bukan horizontal tapi vertikal. Bukan vertikal ya. Sebenarnya untuk patok apa gitu. Patok. Pada masa perang Korea Utara dan Selatan itu. Terus dipatok nih. Dan Jepang. Nah tentara Jepang yang dimakamkan di situ. Begitu. Patok gimana nih Mas maksudnya? Patok. Jadi kalau dalam ceritanya itu kayak tentara Jepangnya itu tuh kalah, langsung sama tentara Korea dipenggal. Dari lehernya itu dimasukin pedang. Astagfirullah. Sampai ujung lah gitu kan. Ujung mana Mas? Nah biasanya tuh patok untuk itu tuh dari pedang biasanya di Korea. Nah itu dimasukin ke dalam tubuh si tentara Jepang itulah. Nah mungkin dari itu baru itu horornya tuh. Kerasa nggak sih Mas horornya? Bagus Mas. Menurut saya ya bagus banget, horornya oke, horor ala Korea. Beda dengan Indonesia ya. Oh iya, tuh horornya tipis-tipis tapi bagus. Terus itu loh Mas, kalau saya nonton tuh ada yang gede banget, itu apa ya Mas? Nah itu hantunya itu yang dari Jepang itu. Segede itu Mas? Emang di filmnya tuh ukuran petinya juga di luar nalar seorang manusia gitu. Ukurannya juga tinggi sekali saya lihat gitu kan. Tapi ternyata itu tuh hantu yang bisa hidup kembali gitu loh. Kok bisa Mas? Itu sebetulnya saya bukan hantu sih malahan. Itu sebenarnya bukan hantu.
jadi mayat yang hidup kembali menurut saya. Malahan. Iya, kalau hantu kan ya terkadang muncul di pojok-pojok gitu kan. Iya. Ini enggak, ini tuh kayak dari petinya langsung gitu. Wing gitu. Iya, kalau itu jebol petinya, ini bisa menjebol ini, Wah, berarti banyak. makan. Jadi kan itu Makan juga mas? makan manusia, makan. Dia lebih suka. Oh ya, dia tuh juga bisa membunuh orang untuk mengambil hatinya biasanya. Hatinya digunakan untuk apa mas? Nah, Biar saya kuat tahu. gitu kah? Biasanya kalau dalam film itu tuh dia selalu menanyakan kamu tuh siapa gitu. Kamu orang Jepang bukan, pengikut saya bukan, gitu loh. Nanti kalau dia tidak mengikuti saya, biasanya dia bunuh. Lalu ambil hatinya ini. Iya. Begitu. Nah, ada caranya ternyata si pemainnya tuh menemukan cara agar tidak diambil hatinya atau ditusuk gitu. Kenapa mas soalnya? Dengan cara ini apa tuh? Ada mantra yang tidak bisa ditembus oleh dia ternyata. Sama si hantunya. Ya setan atau titannya itu. Iya, olah itu. Dengan cara nulisin mantra di seluruh badan. Nah, iya. di dalam Iya. apa itu si paranormalnya itulah ya itu. Itu ada yang menggunakan mantra di seluruh badannya, ditato gitu. Nah, dia tidak terbunuh karena hantu itu takut dengan mantra itu. Tato-tatonya itu ya mas. Saya tuh sangat ini loh suka aktingnya sama Mbak Kim Go Eun. Siapa mas namanya? Saya juga lupa nih. Kalau di ininya. Siapa ya namanya? Coba kita lihat dulu ya namanya ya. Iya. Pemeran. Yang pemeran itu adalah Kim Hwarim. Hwarim. Iya. Sama Lee Do Hyun ini ya yang lagi ngehits banget iya, ya. main. Ini saya suka banget kalau ini siapa Kim Go Eun ini mas, karena dia tuh udah muda bertalenta gitu. Awal film dia tuh yang apa sih mas, The Muse ya? Saya kurang ngikutin kalau Korea ya. Oh iya. Saya pernah lihat dia di film The King. The King Terkenal. Eternal. Oh, saya suka itu mas. Udah nonton juga Korea. Sudah. Saya juga kan di situ dia. Saya tahu yang pertama kali juga dari The King itu sih. Oh, The King Eternal Monarch. Jadi Iya. suka sama ini Mbak Kim Go Eun ini. Ini aktingnya bagus banget loh Bagus mas. bagus aktingnya. Apalagi katanya dia sampai totalitas banget kan waktu meranin jadi dukun ini. Iya. Gimana nih mas ceritanya? Waktu jadi dukun dia totalitas banget sampai ternyata kalau di Korea itu dukun itu sampai kayak joget-joget gitu Iya, loh mbak. Yang gini-gini sampai menggal beberapa kepala babi juga sampai kena darah juga di situ. Darah-darah. Itu dia nggak pakai pemeran pengganti ya mas? Sepertinya enggak Dia ya. sendiri ya. Dia sendiri. Keren banget sih dia itu, Emang keren, totalitas, keren. profesionalitas. Oh, keren banget. Terus ini mas, yang jadi temennya ini siapa? Saya tuh lupa ya mas namanya. Yang mana? Temennya Mbak Hwarim ini yang ikut dia kemana-mana jadi anak buahnya itu. Yang mana ya? Yang Bentar, ini, bentar. Mas. Oh ya, yang Lee Do Hyun itu ya, yang Iya. tatoan itu. Oh iya. Kan itu awalnya dia nggak ikut kan? Awalnya Tapi dia jadi nggak ikut, pengikut. tapi akhirnya diikutkan kan karena diundang itu. Itu juga keren mas acting. Keren itu aktingnya dan ya mungkin daya tarik untuk nonton juga nih orang ini. Si Betul. Lee Do Hyun itu daya tariknya tuh si Lee Do Hyun. Apalagi itu. ciwi-ciwi ya mas ya. Itu kan apa namanya peminatnya ciwi-ciwi gitu. Benar. Kemarin saya di pas nonton di bioskop juga cewek-cewek pada wih ganteng. Dukunnya ganteng gitu ya. Iya, ganteng ini kayak kalau di Indonesia laku nih dukunnya ini pada mau sama dukun ini gitu kan. Konsultasi nih mas. Konsultasi semua kan. Yang ada pada kesurupan semua ini nanti. Loh jangan dong. Kasihan nanti ngobatinnya. Nah yang pemainin ganteng katanya gitu kan. Oh iya sampai pernah mas saya tuh baca di kolom komentar TikTok. Kalau dukunnya kayak gini, saya rela deh tiap hari ketemu dukun ini. Ketemu dukun kayak gini gitu ya. Ada netizen. Iya, itulah netizen Indonesia mas. Ini ending ceritanya gimana nih mas? Ending ceritanya itu si saya agak lupa nih ending itu kemarin tuh gimana ya? Berhasil dikalahkan dengan cara harus dipertemukan dengan beberapa elemen seperti itu loh mbak untuk elemen apa nih mas? untuk menganukan apa itu hantunya tuh untuk menyingkirkan hantunya itu dengan beberapa elemen ternyata
elemen air gitu kan? elemen, iya gabungan antara logam, air, Oh, api gitu. dan satu lagi tanah. Tanah. Iya, pokoknya itu elemen yang kayak gitulah gitu. Si dukun yang menemukan tuh si dukunnya Warim. yang lebih senior, si Choi Min Sik ini yang Kim Sang Deok ini yang Iya. yang- Oh jadi nah, ini tuh kepalanya lalu dia punya iya, murid Mbak Warim gitu ya? Jadi dia tuh kayak mempunyai agen apa ya? Agen dukun, Mas. Bukan. Agen pemakaman gitu, Oh, pemakaman jasad pemakaman dan pemindahan jenazah. Iya. Oh. Nah, dia tuh punya kayak usaha seperti itu. Terus anak buahnya ada si Kim Go Eun itu. Kim Go Eun punya teman Lee Do Hyun Hyun. itu sebagai partnernya mendukun untuk Ini. seperti itu. Oh. Ini tuh maaf ya Mas, ini back to ke tengah cerita lagi. Dia tuh jadi hantu karena tidak terima kah atas dijadiin patok atau gimana? Iya, dia tidak terima di patok itulah akhirnya dia kayak ya menghantui Oh. keluarga. Kalau keluarga enggak sih ya, itu kayak lebih ke tidak terima aja dijadiin patok ya di situ. Tapi akhirnya bisa dikembalikan lagi dikalahkan itulah, dikalahkan terus dikembalikan lagi ke Jepang atau gimana saya. Dikembalikan lagi biar tenang lah. Iya. Dia vertikal tuh ngeri loh. Mas. Tapi dibangunnya secara vertikal itu di gunung yang terkutuk atau gimana ya, di sebuah tempat yang memang itu tempatnya saya lihat horor dan serem. Memang sengaja ya Mas. Iya. Dan memang yang dimakamkan di atas yang orang kaya itu tuh memang dulu tuh sebenarnya seorang petinggi sana kebetulan, salah satu petinggi di Korea, dan itu katanya untuk menghindari dari apa tuh namanya maling mayat. Makanya taruh Iya. di atas gunung ya Mas ya. Dan dibilang tuh gunungnya tuh gunung terkutuk itulah biar nggak dimaling lah ya. Oh, cuman berarti intinya tuh dibilang gitu biar nggak dimaling ya? Ya tapi memang tempatnya memang terkutuk karena ada si jenazah. Siapa yang dari Jepang ini? Iya, tentara itu. Keren banget ya Mas ceritanya. Keren. Terus kalau pesan yang bisa Mas Danta ambil dari film ini apa? Kesannya tuh untuk saya ya tetap kalau saya lihat itu kekompakan sih Mbak dari si dukun-dukunnya itu yang saya coba dalam satu tim tuh harus kompak lah gitu untuk menangkal ya, untuk mencapai suatu tujuan lah. Keren banget ya Mas, berarti filmnya walaupun horor tetap ada Bisa ada tujuan, maknanya, maksud ada sesuatu yang baik. Wah, nggak terasa nih Mas Danta, waktu kita udah habis. Gimana nih Mas Danta? Terima kasih ya Mas Danta atas waktunya. Terima kasih teman-teman udah nonton podcast kita sampai selesai hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih Mas Danta. Balik lagi besok di podcast selanjutnya. ya. Bye bye.